Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam e-learning Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengarus utamaan gender di bidang penanggulangan bencana untuk ASN BNPB. Dalam e-learning ini kita akan bersama-sama memahami mengenai apa pengarus utamaan gender dalam penanggulangan bencana, sebagaimana yang termuat dalam Perka BNPB nomor 13 tahun 2014, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Modul ini dapat digunakan baik secara internal di BNPB maupun secara eksternal bagi penggiat kebencanaan. Upaya penanggulangan bencana hendaknya dilakukan dengan adil, mengikuti filosofi dasar negara, Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus dalam lingkup BNPB, aspek kesadaran dan pemahaman gender merupakan bagian penting dari kompetensi sosio-kultural yang perlu dikuasai. Dalam kompetensi sosio-kultural disebutkan bahwa ASN BNPB memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Oleh karena itu, ASN sejatinya tidak hanya melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan pelayanan publik, namun juga menjadi perekat bangsa. Penting bagi ASN BNPB untuk juga menerapkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dalam penanggulangan bencana penting untuk berlaku adil termasuk adil gender. Secara spesifik, keadilan gender disebutkan dalam Perka BNPB nomor 13 tahun 2014. Lantas, bagaimana mewujudkan penanggulangan bencana yang mengarus utamakan gender? Mari kita simak bersama-sama dalam e-learning ini. Pada bagian pertama dalam e-learning ini, perlu kita ketahui apa itu gender. Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengarus utamaan gender di bidang penanggulangan bencana mendefinisikan gender sebagai konsep yang mengacu pada pembedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai penambah pengetahuan, ada yang disebut sebagai identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah tentang siapa kita, sedangkan ekspresi gender adalah cara kita menampilkan diri melalui tindakan, pakaian, sikap, dan lainnya. Gender tidak sama dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi fisik biologis manusia yang didapatkan secara alamiah ketika seseorang dilahirkan sebelum dikategorikan gendernya. Contoh, ada kromosom XX dan XY. Orang dengan kromosom XX dikategorikan sebagai perempuan, dan orang dengan kromosom XY dikategorikan sebagai laki-laki. Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia terkait jenis kelamin, ada orang-orang yang terlahir interseks, yaitu individu yang lahir dengan beberapa karakteristik jenis kelamin, termasuk pola kromosom atau alat kelamin. Nah, ketika berbicara pengarus utamaan gender, seseorang perlu terlebih dahulu memiliki perspektif gender. Memiliki perspektif gender berarti memahami bahwa norma, peran, dan ketidaksetaraan kekuasaan antara gender yang berbeda dapat mempengaruhi situasi dan membentuk keberagaman kebutuhan. Juga mempengaruhi kerentanan, kapasitas, prioritas kebutuhan, dan kesempatan. Ketika berbicara pengarus utama gender, ada beberapa konsep berkaitan yang perlu diketahui definisinya. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Kedua, keadilan gender. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan terhadap sumber daya. Ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender.
Ketidaksetaraan gender dapat berupa ketidaksetaraan hak bersuara dan berpendapat di depan hukum atau pemanfaatan sumber daya. Bentuk ketidaksetaraan gender adalah stereotip, subordinasi atau penomorduaan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda, dan kekerasan. Kekerasan sebagai bentuk ketidaksetaraan juga merupakan konsep yang penting untuk dibahas. Kekerasan berbasis gender atau disebut KBG adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang. Yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang ingin merampas kebebasan seseorang baik di ruang publik atau umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti perkosaan atau percobaan perkosaan, hubungan seksual yang tidak disetujui bersama, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik mengacu pada tindakan yang menyakiti tubuh, kekerasan psikologis mengacu pada tindakan atau peniadaan yang menyebabkan dan dapat menyebabkan penderitaan mental atau emosional. Penelantaran ekonomi merujuk pada perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial. Praktik-praktik berbahaya mengendalikan kebebasan perempuan termasuk seksualitasnya. Bentuk kekerasan berbasis gender lainnya seperti KDRT. Nah, setelah mengetahui berbagai konsep yang berkaitan dengan gender tersebut, lalu apa yang dimaksud dengan pengarus utamaan gender? Pasal 1 Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 mendefinisikan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi terpadu dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan dan program pembangunan nasional. Definisi ini mengacu pada Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Kenapa pengarus utamaan gender diperlukan dalam penanggulangan bencana? Pengarus utamaan gender atau nanti akan disebut PUG dalam penanggulangan bencana merupakan jaminan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih adil bagi semua, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, kelompok marginal, lansia, disabilitas, dan kelompok minoritas. Isu-isu yang berkaitan dengan pengarus utamaan gender dalam penanggulangan bencana diantaranya sebagai berikut. Pembangunan shelter yang belum memudahkan akses pada perempuan atau ibu hamil, atau anak, atau disabilitas atau lansia, dan rentan lainnya. Sarana dan prasarana jalan atau jalur evakuasi yang belum memudahkan penyandang disabilitas. Dalam tahap pasca bencana, akses perempuan untuk pulih baik secara sosial, mental, fisik maupun ekonomi menjadi terbatas. Belum ada data pilah terkait isu-isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial baik dalam RPB, RAD, PRB, RPKB, Renkon Bencana. Kurangnya partisipasi perempuan maupun rentan lainnya dalam penyusunan kebijakan terkait gender dalam penanggulangan bencana. Sebagai perwujudan dari upaya pengarus utamaan gender dalam penanggulangan bencana, BNPB telah mengeluarkan Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Syamsul Ma'arif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. Tujuan Perka BNPB nomor 13/2014 adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendorong pengarus utamaan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam penanggulangan bencana, mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam penanggulangan bencana. Perka BNPB nomor 13/2014 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah dalam melaksanakan pengarus utamaan gender di bidang penanggulangan bencana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Demikian adalah penjelasan mengenai konsep pengarus utamaan gender dan latar belakang Perka BNPB nomor 13 tahun 2014. Terima kasih sudah menyimak bagian pertama dari e-learning ini. Untuk melihat review pembelajaran yang sudah dilalui, silakan menuju bagian selanjutnya.